atau edukasi. Ini biasanya sih di skincare ya atau di makeup ada case-nya gitu. Yang keempat ada melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk. Konsumen dapat memberi saran, kritik, review, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan blog. Blog adalah situs web yang memungkinkan postingan dan interaksi, bertujuan memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan konsumen, membangun kepercayaan, dan menghasilkan ide. Contohnya, Etsy menggunakan blog yang dikelola oleh staf untuk memamerkan tren, tips, dan kerajinan, dan kisah penjualan. Terus di sini ada foto, video, dan podcast. Ini tuh tipe kalau misalnya kita mau mempromosikan produk bisa menggunakan media foto, video, atau podcast. Foto tuh pasti gambar, kalau video tuh kita bisa sambil storytelling menjelaskan produknya gimana. Kalau podcast tuh lewat suara. Podcast tuh nggak hanya di radio aja teman-teman, podcast tuh sekarang bisa di YouTube juga ada. Terus di sini 3 faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat konten. Yang pertama, siapa yang akan membuat foto, video, dan podcast? Itu bisa dibikin oleh tim marketing perusahaan sendiri atau kita menyewa vendor profesional. Kedua itu ada bagaimana konten tersebut akan didistribusikan, baik itu di lewat platform mana atau di media apa. Yang ketiga ada berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat dan mendistribusikan konten tersebut. Selanjutnya ada peringkat media sosial. Peringkat media sosial memungkinkan pelanggan untuk berbagi ulasan, rekomendasi, dan keluhan. Informasi ini mempengaruhi keputusan pembelian. Ini teman-teman bisa lihat di e-commerce, kayak Shopee. Kalian juga pasti kalau bisa beli barang, lihat dulu nih ini tokonya bintang berapa gitu, bestseller atau enggak, star seller atau enggak, dan juga lihat kan ada di Shopee itu contohnya kan ada ulasan-ulasannya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat dulu itu bagus atau enggak gitu. Selanjutnya ada permainan sosial, adalah game multi pemain, kompetitif, dan berorientasi tujuan. Digunakan untuk iklan dan promosi. Contohnya Pizza Hut dan Papa John's menggunakan games dengan reward untuk membuat pelanggan terlibat dan menghasilkan poin loyalitas. Selanjutnya ada menarikkan konsumen. Media sosial sangat efektif untuk menarikkan konsumen, terutama generasi milenial atau Gen Z. Contohnya Burberry menarikkan milenial dengan desain pakaian yang edgy dan kampanye fashion di Instagram, Twitter, dan YouTube, menghasilkan peningkatan pendapatan dan followers yang signifikan. Mungkin untuk saat ini dominasi sangat biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya beberapa perusahaan atau brand yang membuat video atau mempromosikan dengan estetik gitu. Selanjutnya ada tujuan bisnis melalui media sosial. Itu tuh untuk mencapai berbagai tujuan, bisa jangka panjang yaitu membangun brand awareness, reputasi merek, yang kedua jangka pendek meningkatkan traffic website, mendapatkan leads penjualan. Media sosial membuka banyak peluang bisnis dengan biaya lebih rendah dan jangkauan luas. Karena kalau misalnya menggunakan media sosial kita kan nggak perlu menyewa billboard atau lewat iklan di TV itu kan menggunakan biaya yang lebih banyak ya. Sedangkan kalau di media sosial kita tinggal bikin konten yang estetik terus kita upload aja, itu udah bisa. Kalau viral tuh engagement-nya tuh benar-benar tinggi banget. Terus juga selanjutnya ada komunitas media sosial. Komunitas adalah kelompok pengguna yang berbagi minat dan berkomunikasi secara online. Contohnya Facebook, Twitter, LinkedIn, dan YouTube adalah contoh situs jejaring sosial populer. Ada dua jenis komunitas yang populer, yaitu forum, papan diskusi online dengan percakapan berhubungan atau thread. Misalnya ada di Twitter. Terus yang kedua ada wiki, ruang kerja kolaboratif online yang memungkinkan pengguna untuk menambah dan mengedit konten, misalnya Wikipedia. Perusahaan besar kini memperkerjakan sosial media community manager untuk bertanggung jawab memimpin seluruh aktivitas media sosial di perusahaan. Oke, lanjut dulu, silakan. Selanjutnya ada krisis dan reputasi. Media sosial penting untuk mengolah krisis. 50% perusahaan belajar tentang krisis kurang dari 100 tahun sebelumnya. Jadi udah dijaga-jaga dulu tuh sama perusahaannya. Perusahaan harus merencanakan secara pulih dari krisis, menanggapi dengan cepat dan meyakinkan publik tentang upaya mereka untuk menyelesaikan masalah. Contoh krisisnya itu Yahoo mengalami krisis ketika pengguna direntas dan yang memakan waktu 2 tahun untuk dihubungkan. Dan itu untuk mengolah krisis itu sangat penting ya teman-teman, karena untuk transparansi dan menjaga kepercayaan konsumen. Contohnya
dari perusahaan atau pesaing. Informasi ini membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan, produk, dan komunikasi. Selanjutnya ada pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial adalah penggunaan media sosial dan teknologi untuk mempromosikan produk dan layanan. Yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu inbound marketing, yaitu pemasaran yang menitikberatkan pada menarik pelanggan melalui konten yang relevan dan bermanfaat. Menarik pelanggan melalui konten blog, video, contohnya kalau menggunakan strategi ini, biaya lead turun, pelanggannya meningkat. Yang kedua ada digital marketing yang mencakup yang pertama ada search engine optimization, yaitu penggunaan kata kunci pada situs web perusahaan untuk memperoleh peringkat yang lebih tinggi dalam hasil pencarian mesin pencari. Yang kedua ada search engine marketing, yaitu pembelian iklan seperti Google AdWords untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke situs web perusahaan. Yang ketiga itu ada display advertising, yaitu pembelian iklan berbentuk banner pada berbagai situs web. Yang keempat itu ada email marketing, yaitu penarikan pelanggan melalui kampanye email berbasis tujuan atau login. Selanjutnya ada masukan ide produk baru. Perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk riset berbasis komunitas. Yang pertama itu ada crowdsourcing, yaitu melibatkan kelompok besar orang dalam tugas bersama untuk mendapatkan ide. Contohnya itu Frito-Lay yang menggunakan crowdsourcing sejak 2006, meminta konsumen untuk membuat ide dan memilih kritik rasa favorit mereka. Selanjutnya ada perekrutan karyawan, perekrutan melalui sosial media, yaitu memanfaatkan jari untuk menemukan kandidat berkualitas. Mungkin teman-teman tahu ada aplikasi LinkedIn, itu isinya tuh orang-orang yang ada pengalaman pekerjaannya di situ teman-teman. Jadi LinkedIn itu platform profesional terbesar, yaitu pada 97 juta anggota, digunakan perusahaan besar untuk mengurangi biaya dan waktu rekrutmen. Mungkin juga digunakan oleh HR untuk menyaring para pekerja. Makanya mencari informasi kandidat lebih lengkap, mencari kandidat yang sesuai skill, memudahkan proses seleksi. Selanjutnya, mengembangkan tekanan media sosial. Yang pertama itu listen to the client opportunities, yaitu mendengarkan komentar pelanggan terkait produk, suka atau enggaknya, kekurangannya di mana. Juga yang kedua memantau reaksi terhadap perubahan produk atau strategi harga. Itu mengikuti alur tren. Yang ketiga itu mengamati aktivitas kompetitor dan tren industri. Step 2 itu ada establish social media objektif. Objektif harus smart, yaitu spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Tujuan umumnya meningkatkan customer service, meningkatkan brand awareness, membangun brand presence, mendapatkan pelanggan baru, mengembangkan loyalitas pelanggan. Step 3 itu ada segmen and target the social customer, yaitu membuat profil pelanggan ideal berdasarkan usia, gender, pendapatan, dan lain-lain. Memahami perilaku sosial media pelanggan, apakah mereka membuat konten, apakah mereka baca review, berapa lama mereka menggunakan sosial media, menghindari pemborosan karena penggunaan platform yang tidak digunakan target umum. Oke, stop dulu. Tadi sudah dibahas panjang lebar mengenai media sosial. Nah, saya yakin kalian sebagai generasi yang boleh dikatakan generasi menurut Rena Kasali atau Profesor Rena Kasali, generasi kalian adalah generasi Z. Di mana generasi Z generasi yang sudah melek teknologi. Bahkan Rena Kasali mengatakan bayi yang sudah lahir pun sudah memegang mouse. Yang artinya bahwa generasi kalian sudah terbiasa dengan penggunaan sosial media. Di mana kita lihat sekarang sosial media itu sangat berkembang di dalam teknologi informasi. Nah, banyak perusahaan-perusahaan atau provider menyediakan jasa untuk media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, apa lagi? Ada Satya. WhatsApp. Nah, saya baru dengar WhatsApp. Ada Line, ada Mimo, TikTok, dan lain sebagainya. Di mana media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan. Seperti misalnya contoh kepentingan pribadi. Nah, untuk apa nih kepentingan pribadi? Kalau pemanfaatan media sosial bisa mengupload, nah itu suatu peristiwa momentum yang dinilai penting. Misalnya pada saat wisuda, pada saat ulang tahun, jangan lupa bikin cheese, foto begini. Nah, begini. Nah, ini mengabadikan suatu momen tertentu, bisa ulang tahun, acara wisuda dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Untuk meningkatkan nilai jaringan, seperti memperluas pertemanan. Siapa tahu dengan memperluas pertemanan dapat membantu suatu saat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu apa lagi? Meningkatkan nilai kemampuan pribadi. Misalnya ada informasi mengenai kursus, pelatihan, lalu seminar, webinar, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi kalau untuk pribadi? Self-branding. Oke, untuk melakukan self-branding, itu memperkenalkan diri. Misalnya contoh, kita memiliki kemampuan public speaking, dapat misalnya menggunakan Line, menggunakan YouTube untuk membahas suatu materi-materi yang viral sekarang ini. Mengenai apa? Misalnya kasus nanti bisa terjadi krisis global di 2026 katanya dimulai sampai 2023. Nah, isu-isu mengenai krisis ekonomi global yang bisa menyentuh seluruh dunia yang mengakibatkan penjualan masyarakat dan juga daya beli masyarakat akan menurun. Nah, lalu apa lagi? Bisa meningkatkan nilai diri, seperti memperkenalkan kepada publik mengenai kemampuan keterampilan yang kita miliki. Suatu saat berharap siapa tahu ada orang yang bisa bekerja sama, misalnya menjadi pembicara dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bisnis, nah apa tujuan penggunaan sosial media untuk bisnis? Ya, untuk meningkatkan promosi agar jangkauannya semakin luas, tidak hanya mengandalkan dari televisi, radio, surat kabar, baliho, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Selain untuk promosi, ya, oke, untuk dapat memperluas nilai pasar. Nah, apalagi generasi kalian, generasi Z. Nah, nggak mau capek, ngapain sih ke mall capek? Belum macet, belum panas-panasan, belum bayar parkir. Nah, banyak dramanya dah. Mendingan duduk manis, buka TikTok, nah atau buka Lazada, atau buka Shopee, atau buka Tokopedia. Nah, tinggal scroll atas, scroll bawah. Nah, geser kanan, geser kiri, pencet yang mana setuju. Nah, nanti tinggal pembayarannya apa? Bisa COD, bisa transfer, bisa bayar tunai di toko. Nah, lalu apa lagi? Bisa pakai pay later dan lain sebagainya. Nah, memperluas nilai pasar seperti jangkauan konsumen untuk generasi Z atau milenial. Nah, apa lagi? Untuk bisnis, jangan lupa. Nah, jangan ngantuk dulu. 21 udah ngantuk aja. Nah, apa lagi kalau untuk bisnis? Ya, oke, membangun citra dan image yang jauh lebih baik. Nah, dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa untuk apa? Meningkatkan nilai penjualan. Nah, itu apa? Menjangkau konsumen yang jauh lebih luas yang tidak terjangkau. Nah, secara konvensional seperti dengan adanya media sosial bisa melayani konsumen 1 kali 24 jam. Nah, misalnya nggak perlu bertemu langsung dengan konsumen dimudahkan, nggak perlu datang ke toko gerai. Nah, cukup bertanya di kolom komen, nanti dilayani dengan baik
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan lain sebagainya. Lalu transaksi lebih mudah, cukup nanti isi pendaftaran nama, lalu usia, email, alamat di mana, sistem pembayaran seperti apa, nanti habis itu dikirim deh produknya. Nah. Lalu apalagi jangan lupa dengan adanya media sosial apa? Menciptakan bentuk nilai profesi yang baru. Nah, yang sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan, seperti contoh apa? Konten kreator, vlogger makanan, nah, vlogger food, mengomentari seperti Nextaros, selalu begini. Nah, ini suatu bentuk nilai tren yang baru dalam hal profesi berupa memberikan penilaian terhadap makanan dan tujuannya nanti membantu perusahaan restoran atau UMKM untuk meningkatkan nilai usahanya supaya dikenal. Nah, lalu apa lagi? Nah, sebagai konten kreator, nah, menciptakan profesi baru, konten kreator. Seperti apa nih? Mengomentari video game. Nah, sekarang kan banyak tuh konten kreator video game. Contohnya, misalnya apa nih? Misalnya ya, atau contohnya misalnya Daily Post komentar. Nah, tapi hati-hati kalau komentar, terkadang hal yang diikuti misalnya, oh, Bego lu tolong kenapa gak ditembak dan berapa mau begonya ditampung. Nah, kalau komentarnya yang negatif jangan dimasukkan, nah, atau diikuti. Lalu apalagi melahirkan bentuk profesi podcast. Nah, mengangkat suatu tema, misalnya tantangan di era 2006 dalam perubahan nilai profesi yang berbasis kepada teknologi. Bisa tuh kita undang tim ahli siapa yang menguasai tema tersebut, kita diskusi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ini bisa podcast. Lalu apa lagi? Menciptakan, jangan lupa media sosial berguna untuk apa? Menciptakan bentuk kinerja yang lebih efektif. Seperti apa? Sekarang perekrutan nggak perlu lagi kayak zaman saya, mesti fotokopi, kirim surat lamaran. Nah, sekarang cukup dengan email, ada iklan di IG. Nah, memudahkan dalam melakukan kinerja. Bahkan ada beberapa perusahaan sekarang seleksi sudah menggunakan Zoom. Nah, tinggal wawancara, tapi kalau bentuk tes tertulisnya datang perusahaan. Lalu apa lagi? Seperti sekarang, nah, bentuk pelatihan seminar sudah berbasis kepada web. Nah, seperti contohnya webinar, kursus online. Nah, memudahkan dalam meningkatkan kinerja. Nah, tapi media sosial juga punya tantangannya. Apa tantangannya nih? Tantangan media sosial. Nah, penggunaan kalian sebagai media sosial tantangannya. Oke, betul. Ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Menciptakan dirinya ketergantungan terhadap gadget. Terhadap smartphone. Contohnya apa? Misalnya suatu saat saya ketergantungan ketinggalan ini nih. Saya nggak bisa mikir ya, udah nggak bisa ngajar. Kalau di depan nah, kalau seperti itu berarti udah menandakan saya ketergantungan terhadap smartphone. Kalau jawab kan dulu ya Pak, 5 menit aja. Nah, kalau seperti itu udah menandakan ketergantungan terhadap smartphone. Lalu apa lagi? Bisa menurunkan kemampuan berpikir, menjadi lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, sehingga ketika kita menjawab harus tergantung kepada intelijen artifisial. Nah, kita tidak bisa mengembangkan diri jawaban sendiri. Nah, ini dia kelemahan kedua. Mengurangi berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Lalu apa lagi?
cyber crime atau cyber kriminal. Contohnya apa? Sekarang ini bentuk baru. Kalau dulu di telepon, bapak lagi pergi keluar kota, kehabisan pulsa, kirim dong pulsa 50.000. Nah, zaman dulu kan penipuan itu pakai telepon, pakai pesan singkat. Zaman sekarang lebih canggih. Tiba-tiba kalian buka PDF, misalnya seperti ini PDF. Nah, PDF tiba-tiba betul rekening kalian pernah ambil semua undangan. Harus 7 klik. Ternyata setelah diklik, ternyata model banking yang kalian miliki, nah bisa tersedot. Nah itu sudah berita viral ada di SCTV, RCTI dan Metro TV. Nah, lalu apa lagi nih? Tantangannya kalau media sosial. Nah, kebiasaan nih anak muda, semua masalah pribadi masuk sampai misalnya alamat rumah. Nah, data-data pribadi penting nggak boleh, seperti alamat rumah, KTP, SIM, lalu apa lagi nomor ijazah, jangan nih. Lalu apa lagi? Yang penting yang pribadi. Nah, seperti nomor rekening tabungan. Nah, jangan pamerin, oh sultan baru nih. Nah, selalu dipamerin. Padahal ini tindak kejahatan untuk pemalsuan. Hati-hati. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa pembajakan akun yang kalian miliki. Hacker, misalnya Facebook udah lama nih, atau kalian punya IG udah lama dan dipakai selama 3 bulan. Kalian nggak pernah upgrade terhadap PIN-nya, password-nya, itu bisa dirusak oleh hacker. Maka dari itu kan sudah dianjurkan pengguna daripada IG atau Facebook dan lain sebagainya harus mengupgrade PIN atau password yang kalian miliki. Untuk apa? Sulit dilacak. Lalu apa lagi? Tantangannya jangan lupa kalian nih yang suka sembarangan nyolok USB atau flash disk. Nah, suka memindahkan tuh flash disk. Habis pakai di warnet, pakai di laptop, pakai lagi di laptop teman, buka lagi colok di PC pribadi, ternyata kena virus. Nah, ini hati-hati, ancaman terhadap nilai keamanan. Ancaman nilai keamanan berupa virus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekarang dengan e-commerce? Nah, e-commerce. Oke, seperti apa? Tadi betul disebutin. E-commerce. TikTok, Alibaba, Lazada, Tokopedia, cukup dah, dan kawan-kawan, dan kawan-kawannya, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau e-commerce itu, nah, bagaimana kalian menggunakan e-commerce dengan baik nih? Nah, apa yang perlu kalian lakukan supaya terhindar dari kata penipuan? Oke, pihak rating, testimoni, lalu apa lagi? Sertifikat pihak rating, testimoni, deskripsi daripada produk. Nah, lalu ada nggak bentuk rekomendasinya? Nah, lihat jenis tokonya, ada nggak nomor WA-nya, alamatnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa, kalau kalian belum percaya, nah bisa dengan sistem COD. Nah, yang transfer bisa dengan COD. Nah, jangan lupa dalam COD cek dulu, videoin. Nah, habis videoin, kalau memang bagus ya sudah terima. Nah, jangan nanti kurirnya disuruh pergi dulu. Nah, ini dia. Nah, dalam e-commerce, supaya e-commerce ini bisa digunakan konsumen secara efektif, apa yang perlu kita lakukan nih e-commerce-nya? Misalnya, suatu saat ketua kelas
pengen bisnis di e-commerce berupa keripik. Nah, keripik super pedas. Nyoy sekali. Nah, keripik dinamain keripik super pedas nyoy sekali. Nyoy sekali bahasa gaul sekarang artinya enak sekali. Nah, berarti apa yang perlu dipersiapkan ini untuk ketua kelas berbisnis dalam menggunakan e-commerce untuk memperkenalkan keripik super pedas? Oke, jangan lupa ada konten videonya yang ditampilkan. Lalu lagi ada review produk. Nah, siapa konsumen yang belum membeli, tolong bikin ya. Nah, review produk. Lalu apa lagi? Perbanyak fasilitas pembayaran. Nah, fasilitas pembayarannya bisa berbagai macam, bisa transfer, COD, bisa transfer antar bank, bisa menggunakan pembayaran tunai dengan kerjasama Indomaret, Alfa, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi supaya keripiknya dikenal di kelas? Jangan lupa melakukan promosi yang gencar, kayak videonya harus diupdate, jangan satu terus. Nah, kalau perlu ada beberapa tampilan atau review dari beberapa konsumen. Promosi harus diupdate. Nah, lalu apa lagi? Ya, jangan lupa bisa kerjasama. Nah, kerjasama beberapa mungkin konten kreator dibikin video supaya bisa menarik. Tuh, konten kreator aja membeli produk saya super pedas mau video ini. Kenapa Anda nggak beli? Nah, beli dong sekarang. Nah, ini contohnya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Nah, selain itu juga sosial media atau e-commerce bisa digunakan untuk kegiatan sosial. Apa nih? Seperti menjalin penggalangan dana. Contohnya seperti PI melakukan penggalangan dana. Seperti sekarang Badan Amal Zakat menggalang dana untuk bantuan di Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang mau saya bahas, kira-kira kalau kita supaya aman nih menggunakan e-commerce, apa yang harus kita lakukan supaya aman? Jangan sampai aman kita dibajak. Nah, nanti tiba-tiba orang lain nikmati belanja kita yang suruh bayar apa ada bagian padahal saya nggak pesen. Nah, kan suka kejadian seperti ini banyak di berita-berita. Apa yang perlu kita lakukan? Pencegahan. Oke, berhati-hati dalam melakukan transaksi. Kedua, jangan tergiur kalau ada promo segala macam yang kita tidak pernah lakukan. Tiba-tiba kirimkan nomor kode shopping Anda supaya hadiah ini bisa dikirim. Nah, jangan. Nah, menjaga terhadap kode yang kita miliki, kode Shopee, kode Lazada, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Nah, PIN kita jangan kita berikan secara sembarangan pada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu apa lagi nih? Jangan lupa ketika sudah menggunakan Shopee, Tokopedia, lalu apa lagi beli di Telkom, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kebiasaan dulu nih orang udah pakai Tokopedia, Shopee segala macam yang tutup aja. Harusnya di closing dulu akunnya. Nah, suka kan orang suka males loh, di situ tutup aja kan. Nah, ada bahaya. Jangan suka bisa terbuka untuk umum. Nah, orang lain bisa baca. Kalau orang punya kemampuan hacker bisa diambil. Nah, itu dia. Data-datanya hati-hati. Nah, sampai di sini. Nah, kita langsung aja kesimpulan. Oh, terakhir, saya terakhir. Ya, dibacakan. Di bagian terakhir adalah masa depan internet, media sosial, dan e-bisnis.
perilaku yang barunya apa? Nah, perilaku yang baru dibandingkan generasi saya. Kalau generasi saya kan kalau belanja kemana-mana harus ke toko, ke mall, ke gerai. Nah, generasi kalian berubah dalam perilaku konsumen. Nah, perubahannya bagaimana? Kalau generasi saya masih generasi konvensional. Nah, kalau nggak datang ke mall kayaknya ada yang kurang. Nah, kalau generasi saya masih generasi konvensional, setengah modern, setengah tradisional. Nah, apa nih? Menciptakan perilaku konsumen yang baru itu apa? Generasi kalian, generasi Z, generasi milenium. Oke, bisa lebih mudah dalam mendapatkan akses informasi terhadap produk-produk. Nah, lalu yang kedua apa? Dimanjakan dengan adanya smartphone, kalian dengan mudah. Mudahnya apa? Scroll atas, scroll bawah, kanan, kiri. Nah, bisa berbelanja. Bahkan mohon maaf, kalian sambil sakit perut pun nongkrong, nah, bisa berbelanja. Nah, lalu apa lagi? Sambil nongkrong pun sakit perut bisa sambil belanja. Kalau mau kayak bohong, coba sendiri. Nah, apa lagi? Perilaku yang berubah. Penawarannya lebih banyak. Nah, kalian bisa membuka berbagai produk penawarannya lebih banyak. Nah, lalu apa lagi? Nah, promo-promonya aja lebih banyak yang ditawarkan generasi kalian seperti 12-12, 11-11, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Memudahkan dalam melakukan transaksi, bisa COD. Lalu apa lagi? Transfer, bayar tunai, virtual account, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem pay letter yang bokeh-bokeh. Nah, bisa tetap dimanjakan membeli produk dengan cara cicilan. Cicilannya berbagai macam, ada yang 1 tahun dan lebih dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi terakhir? Nah, terakhir nih. Apa generasi kalian? Perubahan dalam perilaku. Tadi mendapatkan akses informasi lebih mudah, kenyamanan berbelanja, contohnya tadi mohon maaf nah, kalian tetap bisa melakukan berbelanja, lalu memudahkan dalam pembayaran, akses informasi jauh lebih baik. Nah, apa perilaku konsumen kan yang generasi sekarang? Kira-kira apa ya? Ya, dapat memberikan akses pelayanan yang lebih luas. Nah, jangan lupa. Kalian mau di Sumatera bisa, Kalimantan bisa, dan lain sebagainya. Ya, betul, sudah. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti sebenarnya terakhir ya. Ya, absen dulu sebentar ya. Bisnis nanti proyeknya saya berikan sore-sore nanti waktunya akan saya kan 2 hari ya. Sampai tanggal 2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Makalah kan? Makalah. Makalah kan? Oh, 12. Nanti 12 saya bahas juga deh di online. Nanti ke kelas kalau ini ya saya lupa. Abiu ada? Oke. Nani? Oke. Vicky? Laura? Jihan? Oke. Muhammad bisa mungkin ada. Terus Moreno? Hadir. Oke. Yang ini. Yang bisnis. Abraham. Ini si Pak.
Bertiga. Bisnis apa lu? Amelia. Sampingan lu. Aswan. Putri. Lu apa? Sinta. Minuman panca susu. Bulu-bulunya pasti tahu. Iya. Sinta. Sinta. Susu Bodara. Abigalia. Abigalia. Abigalia sorry kemarin. Siti. Alwan. Jangan lupa yang kemarin masalah tugas di print kan? Yang kemarin ada yang bahasanya Semua di bab 2. Nah, silakan dikumpulkan baru di print. Di print. Bawa saya tugasnya udah lama banget gitu. oh udah lama bisa. Itu kesalahan pada televisi Anda. Ada? Kalau nggak ada, ya saya kita sampai di sini. Selamat kesalahannya. Assalamualaikum Harusnya kan Jumat. Udah kita di Jose. Ada aja di sana sudah. Yuk.